Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita memasuki hari yang pertama pada bulan Agustus ini dan biasanya kalau hari-hari yang normal, tahun-tahun yang normal, kita sudah bersiap-siap untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi dengan adanya pandemi ini kita nggak bisa melakukannya seperti 2-3 tahun yang lalu. Maka kita akan melakukannya di dalam rumah ini. Saudara, biasanya pada waktu saya masih kecil dulu, di masa-masa mendekati perayaan Hari Kemerdekaan itu, biasanya TVRI menayangkan film-film perang kemerdekaan, dan itu saya sangat suka sekali pada masa kecil saya itu. Nah, itu sebabnya topik khotbah pada hari ini saya akan memberikan judul The First Galactic War atau The First Star War. Ini adalah satu kisah yang saya ambil atau terinspirasi ketika saya mengingat masa saya masih ada di SMP dahulu. Hollywood memproduksi film-film bertemakan perang antar bintang atau antar galaksi. Ada yang berjudul Star Wars, Battlestar of Galactica, yaitu pertempuran antara ras manusia dengan robot atau aliens ya. Lalu setelah saya dewasa, saya menonton film-film science fiction yang bertemakan serbuan alien atau makhluk angkasa luar ke bumi dengan tujuan untuk memusnahkan ras manusia seperti Independence Day, Battleship, dan lain-lain. Yang intinya adalah rencana pemusnahan ras manusia. Film-film tersebut hanya sebuah cerita fiksi atau cerita khayal untuk hiburan semata. Tetapi sekarang ketika saya mengerti firman Tuhan, saya melihat sebetulnya ada yang lebih dahsyat dari film fiksi tersebut dan itu adalah suatu kenyataan atau fakta. Saya katakan sebuah fakta yang pernah terjadi dan yang akan terjadi, yang semuanya itu dicatat oleh Alkitab, firman Tuhan. Jika Anda percaya bahwa Alkitab itu berisi kebenaran, bukan omong kosong, maka silakan Anda melanjutkan mendengar khotbah saya ini. Tetapi jika Anda tidak mempercayai Alkitab, maka saya pikir Anda tidak perlu meneruskan mengikuti khotbah saya ini karena Anda hanya akan berpikir bahwa saya berbicara tentang perkara-perkara omong kosong. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18, firman Tuhan katakan, sebab perkataan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang sedang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, hal itu adalah kekuatan Allah. Kenapa Paulus sampai berkata seperti itu? Ya, perhatikan frase perkataan salib adalah kebodohan bagi mereka yang sedang binasa. Apa arti ayat tersebut? Saudara, bagi orang-orang yang berbudaya Helenis pada zaman gereja perdana, yaitu orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, yang menjunjung tinggi logika, filsafat, ilmu pengetahuan, maka berita Injil, yaitu kabar baik yang dibawa oleh Yesus Kristus tentang kebangkitan, kehidupan setelah mati, itu dianggap sebagai berita omong kosong, karena tidak masuk akal. Maka dalam coretan-coretan grafiti mereka di temuan-temuan kuno, ya di dinding-dinding bangunan-bangunan kuno, mereka menggambarkan orang-orang Kristen ini adalah manusia berkepala keledai. Anda tentu maksudnya tahu kan? Karena keledai dianggap binatang yang paling bodoh dari segala binatang. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, maka dia dianggap berkepala keledai. Ya. Dalam film Star Wars yang beberapa seri dibuat oleh Hollywood ya, pada sequel pertama tentu Anda mendengar suatu narasi yang berkata bahwa kejadian dalam kisah ini terjadi di tempat yang sangat jauh. Saya akan menceritakan bahwa Alkitab pernah mencatat tentang perang antar bintang atau Star Wars atau Galactic War yang sesungguhnya, dan menurut saya itu adalah perang besar pertama kali terjadi di universe atau di alam raya ini, jauh sebelum ada perang dunia pertama dan perang dunia kedua pada abad yang ke-20. Khotbah saya ini kedengarannya seperti film science fiction atau film khayalan, tetapi coba simak dengan baik-baik karena saya berbicara tentang fakta. Kisah ini dimulai ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk supranatural, makhluk-makhluk roh yang indah dan perkasa untuk melayani tahtanya Tuhan. Allah menciptakan malaikat-malaikat yang menawan, yang perkasa, yang hebat-hebat, ya. Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah menciptakan malaikat-malaikat itu dengan fungsi untuk melayani tahtanya Allah. Ya, untuk melayani di sekitar tahta Allah. Di dalam Mazmur 99 ayat yang ke-1, Tuhan berbicara,
Tuhan memerintah, biarlah suku-suku bangsa gemetar, ia duduk di atas kerub, biarlah bumi bergoncang. Kerub atau kerubim ini adalah jenis malaikat yang melayani Allah. Ya, kalau dikatakan bahwa Allah duduk di atas kerub ini berbicara bahwa kerub-kerub atau malaikat-malaikat ini itu melayani di sekitar tahtanya Allah. Mazmur 80 ayat 1, untuk pemimpin pujian, menurut nada bunga bakung perjanjian, Mazmur Asyaf, dengarkanlah ya gembala Israel, engkau yang memimpin Yusuf seperti kawanan domba, engkau yang bertahta di atas kerubim, bersinarlah. Ya, sekali lagi, Allah itu bertahta di atas kerubim. Allah itu dilayani para kerubim. Di dalam Yesaya pasal 37 ayat 16, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, engkaulah, hanya engkau Allah atas seluruh kerajaan di bumi. Engkau telah menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, para malaikat ini memiliki strata atau jenjang kekuasaan atau kedudukan sesuai dengan maksud penciptaan mereka. Sejak tingkat kepangkatan para malaikat tersebut yang menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya dapat Bapak Ibu telusuri di kitab Daniel pasal 10 dan Galatia pasal yang ke-6. Dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat 13 dikatakan, pemimpin kerajaan Persia berdiri menentang aku selama 21 hari, akan tetapi Mikael, salah seorang kepala pemimpin terkemuka, datang menolongku karena aku ditahan di sana bersama dengan raja-raja Persia. Kisah ini terjadi ketika Daniel berpuasa selama 21 hari, meminta petunjuk Tuhan tentang nasib bangsanya ketika mereka masih di dalam pembuangan. Nah, saat itu Babel sudah runtuh dan orang-orang Israel masih di dalam kekuasaan kerajaan Media Persia. Nah, pada waktu itu Daniel berdoa dengan berpuasa agar Tuhan memberikan janjinya, agar Tuhan menepati janjinya untuk mengembalikan orang-orang Israel kembali ke tanah perjanjian seperti yang dijanjikan di dalam nubuatan Nabi Yeremia. Nah, 21 hari ketika Daniel berpuasa itu tidak terjadi apa-apa. Sampai hari yang ke-21, Daniel mendapat satu penglihatan, mendapat kunjungan malaikat. Dan malaikat itu berkata bahwa dia tidak bisa datang begitu Daniel berdoa pada hari-hari sebelumnya karena ada yang menghalanginya, ada yang menahannya, yaitu pemimpin kerajaan Persia. Perhatikan pada beberapa jabatan berikut ini yang ada di dalam ayat 13 tadi ya. Satu, pemimpin kerajaan Persia. Terus yang kedua, Mikael, salah seorang kepala pemimpin terkemuka. Dan yang ketiga, raja-raja Persia. Berarti di sini ada jabatan-jabatan, ada strata-strata yang sedang Daniel coba untuk jelaskan. Penglihatan Daniel itu berbicara tentang makhluk-makhluk roh yang menemuinya. Jadi ini bukan manusia, bukan makhluk yang kasat mata. Ia tidak sedang berbicara tentang hulu balang Raja Darius penguasa Persia pada waktu itu. Jadi jelas dari ayat tersebut itu berbicara tentang dunia roh atau dunia malaikat dengan jenjang kekuasaannya masing-masing. Kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, sebab perjuangan kita bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kekuatan-kekuatan dunia kegelapan ini, dan melawan kekuatan roh dari si jahat yang ada di langit. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa strata kepangkatan di dalam dunia roh. Di situ ada pemerintah, terus kemudian di bawahnya ada penguasa-penguasa, terus kemudian di bawahnya adalah kekuatan-kekuatan dunia yang gelap ini atau penghulu-penghulu. Terus yang terakhir adalah roh-roh jahat. Nah, saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat ke-16, Tuhan berkata, Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan suara dari penghulu malaikat dan dengan suara trompet Allah, dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Perhatikan, di situ ada kata penghulu malaikat. Penghulu malaikat dalam bahasa Inggrisnya archangel atau malaikat terkemuka, dalam bahasa Yunaninya archangelo, ya, atau pemimpin malaikat, chief angel. Jadi malaikat itu ada yang memimpin, ada yang menguasai mereka, ada yang menjadi jenderalnya. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 9 dikatakan, Mikael saja sang penghulu malaikat ketika bertengkar dengan setan tentang mayat Musa, tidak berani mengucapkan kata-kata hujatan kepadanya, melainkan hanya berkata, kiranya Tuhan memarahi kamu. Bapak Ibu, aneh ya, Mikael, malaikat perang, jenderalnya malaikat,
itu memandang setan, iblis, itu tidak main-main. Dia masih menghargai, ya, masih menghormati. Artinya apa? Mikael dengan setan itu pernah memiliki satu posisi, satu jabatan yang setara. Dan itu tetap dihargai Mikael, tetap dipandang oleh Mikael, sehingga dikatakan di sini, Mikael tidak berani mengucapkan kata-kata hujatan kepadanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada mulanya para malaikat itu melayani Tuhan, Sang Firman, anak Allah yang merupakan manifestasi pernyataan Sang Bapa yang tidak kelihatan. Bapa itu tidak kelihatan, termasuk oleh mata malaikat sekalipun. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, maka benarlah konsep Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di mana anak itu adalah pernyataan atau manifestasi dari pribadi Bapa yang tidak kelihatan. Dan anak itu itulah yang bertahta di depan para malaikat di dalam kerajaan sorga pada waktu itu. Ya, awalnya semua malaikat bersikap baik, suasana penuh harmoni ya di seputar tahta Allah tadi, tahta Tuhan tadi yang Maha Kudus. Tuhan menciptakan satu pemimpin penyembahan, satu malaikat yang besar, ya, satu malaikat yang sangat indah. Kita tidak pernah tahu namanya, sampai akhirnya ia menjadi viral di dunia malaikat karena mencoba memberontak dan ingin merebut tahta Sang Firman tadi. Ya, malaikat yang satu ini memiliki keindahan yang luar biasa karena ia diciptakan untuk memimpin penyembahan. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk merangkai perkataan-perkataan puitis, perkataan yang indah untuk pemujaan kepada Tuhan. Ya, saya pikir itu bisa dibayangkan jika Anda bertemu dengan Don Moon, ya, WL-WL yang terkenal dari luar, atau Paul Wilbur, atau almarhum Patrick Kumase yang di Indonesia. Mereka adalah para pemimpin penyembahan yang luar biasa. Kata-kata yang mereka ucapkan luar biasa. Nada suara yang mereka lantunkan dan kata-kata mereka yang mereka persembahkan kepada Tuhan itu bisa membawa jemaat masuk di dalam suasana kedalaman emosi saat menyembah kepada Tuhan. Nah, padahal Don Moon, Paul Wilbur, Ron Kenoly hanyalah manusia biasa, tetapi mereka dapat menyentuh hati manusia, menyentuh hati jemaat yang ikut berdoa, menyanyi bersama dengan mereka. Nah, saudara, apalagi yang saya bicarakan ini adalah malaikat yang roh. Dan ini bukan malaikat biasa, ini malaikat kelas super. Ya, Alkitab berkata tentang pribadi malaikat yang satu ini di dalam Yeskiel pasal 28 ayat 3 dan 4. Lihatlah, kamu lebih bijaksana daripada Daniel dan tidak ada rahasia tersembunyi darimu. Dengan kebijaksanaan dan pengertianmu, kamu telah memperoleh kekayaan untuk dirimu sendiri dan telah mengumpulkan emas dan perak di dalam perbendaraanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ayat ini ya memang berasal dari perikop Yeskiel 28 yang berbicara tentang Raja Tirus ya. Tetapi ayat-ayat ini tentu bukan ditujukan kepada manusia yang menjabat sebagai Raja Tirus, tetapi ini berbicara tentang the spirit atau roh yang ada di baliknya. Dan kalau kita berbicara tentang roh yang ada di balik kekuasaan Raja Tirus tadi, kita bisa melihat di sini bahwa roh ini sangat bijaksana, memiliki pengertian yang sangat tinggi. Dan dikatakan bahwa kamu telah memperoleh kekayaan untuk dirimu sendiri dan telah mengumpulkan emas. Kamu telah memperoleh kekayaan. Apa artinya? Apakah di surga itu ada tambang emas sehingga dia bisa numpuk harta kekayaan yang banyak sekali gitu ya? Saya tidak terlalu pusing tentang soal itu, tetapi kekayaan di sini itu berbicara tentang bahwa malaikat yang satu ini memperoleh pengaruh yang kuat di antara kalangan malaikat-malaikat yang lainnya. Mengumpulkan emas dan perak, ya. Ini bukan bicara tentang aurum atau argentum dalam rumus kimia untuk emas dan perak secara fisik, tetapi ini berbicara tentang pengaruh yang memikat malaikat-malaikat penting lainnya, malaikat-malaikat yang digambarkan sebagai emas dan perak tadi, ya. Artinya malaikat-malaikat yang memiliki posisi-posisi yang penting. Itu sebabnya tadi di Efesus 6 ayat 12 ada pemerintah, ada penguasa, ada penghulu, dan ada roh-roh biasa. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih detail. Nah, Allah tidak menciptakan malaikat sebagai robot penyanyi.
Allah menciptakan malaikat memiliki kepribadian, memiliki perasaan, hikmat, dan bisa mengolah pikirannya untuk mengambil keputusan seperti manusia yang saat ini. Ya, mereka memiliki kehendak bebas. Mengapa Allah tidak menciptakan makhluk yang seperti robot saja, yang tidak mampu berpikir? Ya, bukankah jika Allah ciptakan makhluk yang seperti robot, mereka tidak akan merepotkan Allah, mereka tidak menjadi jahat karena tidak ada potensi untuk memberontak kepada Allah. Justru karena malaikat yang satu ini memiliki hikmat yang hebat, maka terjadi pemberontakan dan akhirnya merepotkan Allah. Saudara, jika Anda mempunyai mainan seperti mainan anjing, mainan harimau yang lucu gitu, yang bisa digerakkan oleh mesin berbaterai atau pegas, kemudian saudara putar, saudara nyalakan gitu, mainan itu bisa bunyi, bisa jalan gitu ya. Ya, tetapi mainan itu tidak akan memuaskan Anda dan Anda pasti akan cepat bosan. Mainan itu hanya akan jalan ke sana kemari tanpa peduli dengan Anda. Lain halnya jika Anda memelihara peliharaan binatang-binatang kesayangan seperti anjing atau kucing. Bahkan ada orang yang memelihara harimau, ya. Nah, kalau binatang-binatang kesayangan itu lagi dimanja, itu dia suka bermanja-manja dengan Anda, ya, suka menggosok-gosokkan badan, bahkan ada binatang-binatang yang memeluk manusia. Wow, ini kebahagiaan. Saya dulu memiliki beberapa binatang peliharaan, terutama kucing ya, dan itu saya senang sekali, suka ngelus-ngelus gitu. Ini enak sekali, apalagi kalau dia mulai gosok-gosokkan kepalanya di kaki saya gitu. Sehingga binatang-binatang itu bisa diajak bermain ya. Mungkin Anda pernah melihat video tentang robot manusia yang diberi kecerdasan buatan dan dibuat dengan wajah cantik seperti video ini. Tetapi jika Anda pria normal, Anda tidak akan mau menikah dengan robot ini. Benar nggak? Ya, karena yang saya tampilkan di sini cuma mesin, ia tidak punya perasaan. Anda akan lebih memilih seorang wanita sekalipun berpenampilan lebih sederhana untuk menjadi istri Anda ketimbang Anda mengawini robot yang seperti ini. Iya nggak? Ya. Kita saja akan memilih sesama makhluk hidup yang imut-imut, yang cute gitu ya. Yang bisa berbagi perasaan, yang bisa menyatakan cinta dan terutama bisa berinteraksi walaupun itu hanya binatang ya. Bukan hanya sekedar kelihatan bagus gitu ya, ketimbang kita hanya berhubungan dengan mainan atau robot. Nah, apalagi Allah, maka hukum yang terutama dan pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu." Saudara, ini cocok dengan Yeskiel pasal 28 ketika Allah menciptakan malaikat yang satu ini pertama kali, ya, ayat 12 sampai 15. Anak manusia, naikkanlah ratapan atas Raja Tirus dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, kamu adalah meterai kesempurnaan, penuh kebijaksanaan dan sempurna dalam keindahan. Kamu ada di Eden, taman Allah, segala batu berharga menjadi penutupmu. Batu delima, batu topas, dan batu berlian, beril, batu oniks, jasper, batu permata nilam, batu zamrud, dan malakit, dan kerajinan emas menjadi tempat tatahan dan ukiranmu. Semuanya itu dipersiapkan pada hari kamu diciptakan. Kamu adalah kerub penjaga yang diurapi dan aku telah menempatkanmu. Kamu ada di gunung kudus Allah dan kamu berjalan di tengah-tengah batu-batu berapi. Kamu tidak bercacat di jalan-jalanmu sejak hari kamu diciptakan hingga kesalahan ditemukan di dalammu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malaikat yang satu ini dikatakan bahwa dia diciptakan dengan kesempurnaan, penuh kebijaksanaan, sempurna keindahannya. Dan dikatakan bahwa Tuhan tidak melihat kecacatan atau kekurangan sejak dia diciptakan. Artinya dia memang sebetulnya awalnya baik. Hingga di ayat 15, hingga kesalahan ditemukan di dalammu. Nah, saudara, kita berbicara tentang kejatuhan para malaikat. Nah, disinilah the war of the lords itu dimulai. Sayangnya malaikat pemimpin penyembahan tadi itu berjalan melampaui batas. Keindahannya, kecerdasannya, kesemarakannya membuat dia sombong karena membiarkan pikiran-pikiran liar melampaui batas dan haknya
dan keserakahan ingin menjadi pujaan itu melingkupinya. Di dalam Yesaya pasal 28 ayat 5, 16 dan 17 saya bacakan. Dengan kebijaksanaanmu yang besar dalam perdagangan, kamu telah menambah kekayaanmu dan hatimu menjadi sombong karena kekayaanmu. Artinya, dia mendapat pengaruh yang besar dari kalangan malaikat-malaikat Allah yang melayani takhta Allah tadi, sehingga dia makin menuntut pengakuan, makin menuntut pemujaan dari malaikat-malaikat yang berkoalisi dengan dia. Ayat 16, dengan banyaknya barang-barang, dengan banyaknya barang dengan banyaknya barang daganganmu, kamu dipenuhi dengan kekerasan dan kamu berbuat dosa. Karena itu aku membuangmu seperti suatu yang cemar dari gunung Allah, dan aku menghancurkanmu, hai kerub penjaga, dari tengah-tengah batu-batu berapi. Hatimu menjadi sombong karena keindahanmu, kamu merusak kebijaksanaanmu demi keindahanmu, aku membuangmu ke tanah, aku meletakkanmu di hadapan raja-raja sehingga mereka dapat melihatmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malaikat yang satu ini dengan keindahannya dia berubah, ya, mengalami perubahan hati dan menjadi sombong. Terus kemudian ia dipenuhi dengan kekerasan. Jadi mulai apa? Terjadi pikiran-pikiran yang jahat. Yang dulunya diciptakan baik, yang dulunya diciptakan untuk menyembah, akhirnya pikirannya itu mulai melahirkan hal-hal yang jahat, melahirkan sesuatu yang membinasakan. Ya, malaikat pemberontak yang melanggar batas-batas kewenangan mereka, ya, itu dicatat di dalam Yudas pasal 1 ayat 6. Dan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, telah ia ikat dengan rantai abadi dalam kegelapan yang paling gelap untuk penghakiman pada hari besar nanti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malaikat-malaikat ini melampaui batasan mereka, ya, meninggalkan tempat kediaman mereka berarti meninggalkan tugas kewajiban mereka untuk menyembah Allah, untuk melayani Allah, dan mereka mengikuti kemauan si malaikat yang utama tadi yang memberontak. Nah, kesalahan dari malaikat yang satu ini adalah melampaui batas kekuasaan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, setiap makhluk cerdas, entah roh atau daging, diberi kecerdasan dan kehendak bebas. Tetapi ada batasnya masing-masing. Enggak terus semuanya itu boleh semaunya sendiri. Di dalam Yesaya pasal 28 ayat 2 sampai 6, anak manusia katakanlah kepada Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu sombong dan kamu telah berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, akan tetapi kamu adalah manusia dan bukan Allah, meskipun kamu membuat hatimu seperti hati Allah. Dengan kebijaksanaanmu yang besar dalam perdaganganmu, kamu telah menambah kekayaanmu dan hatimu menjadi sombong karena kekayaanmu. Karena itu beginilah firman Tuhan Allah, karena kamu telah membuat hatimu seperti hati Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, memang di situ dikatakan akan tetapi kamu adalah manusia dan bukan Allah. Artinya apa? Bahwa malaikat yang satu ini yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 28 ayat 2, malaikat yang satu ini telah meninggalkan kodratnya sebagai yang kudus, sebagai yang mulia, malaikat utamanya Allah yang melayani tahta Allah, dia dilempar sampai ke derajat lebih rendah daripada manusia. Itu sebabnya nanti kita akan jelaskan mengapa manusia pertama Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden untuk apa? Untuk mengendalikan malaikat dan kawan-kawannya yang satu ini. Ya. Apa kesombongan malaikat yang satu ini? Yaitu ada keinginan-keinginan liar yang menginginkan tahta Sang Firman. Yang menginginkan penghormatan yang seharusnya hanya untuk Sang Firman. Nah, sebetulnya gelar bintang timur atau putra fajar atau Lucifera dalam bahasa Latin itu milik Tuhan loh. Tetapi malaikat ini menginginkannya, maka saya akan memakai istilah Lucifer iblis. Ya, karena kalau hanya Lucifer aja, itu juga menunjuk kepada Tuhan. Nah, di dalam Wahyu pasal 22 itu jelas, gelar bintang timur adalah milik Tuhan. Saya bacakan ayat 16, aku Yesus telah menyuruh malaikatku untuk bersaksi kepadamu tentang semuanya ini bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas dan keturunan Daud, sang bintang timur yang benderang.
Bintang timur atau morning star atau Lucifera dalam bahasa Latin adalah gelar kehormatan milik Tuhan yang mau direbut oleh setan atau iblis. Dan di dalam Yesaya 14 ayat 12-14 itu kelihatan sekali. Betapa kamu telah jatuh dari langit, hai bintang pagi, putra fajar. Kamu telah dibuang ke bumi. Kamu telah mengalahkan bangsa-bangsa. Kamu yang telah mengalahkan bangsa-bangsa, kamu berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan meninggikan tahtaku melebihi bintang-bintang Allah, aku akan duduk di gunung pertemuan di ujung sebelah utara, aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini kudeta yang pertama. Kalau di bumi ini kan kita sering mendengar kudeta. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar junta militer di Myanmar atau Burma itu mengkudeta pemimpin yang sah dari pemilihan umum secara demokrasi, dan sekarang mereka menguasai negara tersebut. Tetapi jauh sebelum kudeta di Burma dan kudeta-kudeta di tempat yang lainnya, ini di surga ini telah ada usaha kudeta. Ya, kenapa? Karena malaikat archangel yang satu ini itu menginginkan tahtanya yang maha tinggi. Dikatakan, aku akan naik ke langit, aku akan meninggikan tahtaku, melebihi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang Allah ini adalah bicara malaikat-malaikat yang lainnya. Dia pengen menguasai semuanya, dan termasuk dia menginginkan Mikael itu juga tunduk kepada dia. Dalam ambisinya itu, malaikat yang satu ini mulai mempengaruhi malaikat-malaikat di bawahnya. Ia mempengaruhi malaikat-malaikat bawahnya tadi untuk memihak kepadanya, menginginkan supaya malaikat-malaikat yang menjadi bawahnya itu menyebut dia Sang Putra Fajar atau Lucifera, yang seharusnya gelar itu adalah milik Sang Firman. Dan ia berhasil mempengaruhi sepertiga dari jumlah malaikat surgawi. Nah, saudara, tentu cara berbicara malaikat yang satu ini itu benar-benar piawai dalam berdiplomasi, tapi sayangnya tricky ya, menipu. Saya yakin tingkat diplomasi itu luar biasa, dan dia sangat mampu memprovokasi malaikat-malaikat itu sehingga malaikat-malaikat itu bisa terpincut. Menurut saya malaikat yang satu ini itu jauh lebih yahud dalam provokasinya ya, lebih daripada para provokator kerusuhan dan teroris di Indonesia ini ya, atau dimanapun. Ya, kalau para provokator teroris itu hanya membuat orang menjadi ekstremis dengan menggunakan dalil agama untuk kepentingan politik, atau mempengaruhi orang untuk menjadi ekstremis radikal sehingga berani menjadi manusia bom bunuh diri, meledakkan dirinya. Malaikat yang satu ini mampu merayu, mempengaruhi sepertiga malaikat surgawi. Saudara, perhatikan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 3-4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Tentu ini alegori ini adalah lambang-lambang, bukan kemudian iblis atau malaikat yang satu ini tuh kepalanya ada 7 seperti itu. Dia mengendalikan ada 7 kepemimpinan utama di dalam kemalaikatan itu. Ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparnya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, perhatikan di ayat 4 yang tadi, menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Jadi dia bisa mempengaruhi sepertiga dari malaikat-malaikat itu untuk berpihak kepadanya, melaksanakan kudeta di surga. Dalam pengalaman saya melayani pelepasan, orang-orang yang menjadi ekstrim, menjadi jahat atau rusak moralnya, fenomena kelakuan dan karakter yang jahat ini terbukti bahwa para pasien ini di bawah pengaruh sihir roh jahat. Ya, saya melihat sendiri kok. Ada kuasa demonis yang disebut sebagai demonic obsession itu mempengaruhi pikiran orang, sehingga orang tersebut seperti kerbau dicucuk hidungnya, tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berpikir dengan akal sehat, tetapi mereka melakukan apa yang dimauin oleh setan. Dan saya sudah sering melayani orang yang pikirannya dikendalikan oleh roh jahat, melakukan perbuatan-perbuatan najis, perbuatan-perbuatan yang rendah, pikiran yang dirusak begitu bertolak belakang dari kebenaran, dan bahkan rusak moralitasnya. Tetapi pikiran dan jasmani mereka bisa dibebaskan setelah mereka didoakan. Ya. Sekarang ini berbicara di Wahyu pasal 12 bahwa pikiran yang dirusak itu bukan pikiran manusia, tetapi para malaikat yang adalah roh loh. Ini canggih luar biasa. Ini adalah bukti bahwa makhluk-makhluk roh yang berhadapan langsung dengan tahta mulia Allah itu
itu mampu ditipu oleh malaikat yang satu ini. Ya, pasti malaikat satu ini adalah makhluk yang paling cerdas, yang sangat cerdas. Sayangnya dia ini ngaco. Ya, bayangin, malaikat yang sudah bertemu dengan Tuhan, malaikat yang pernah melihat surga. Kalau kita kan belum pernah lihat surga, kita kan belum ada yang mati. Ya, kalau udah mati pasti nggak akan mendengarkan khotbah saya kan, gitu. Itu malaikat-malaikat yang sudah melihat surga, melihat dan bertemu dengan Tuhan aja, itu bisa dicuci otaknya. Kalau manusia yang gampang dipengaruhi seperti orang-orang Kristen yang mudah murtad, itu karena kebutuhan pekerjaan, karena cinta. Biasanya kan orang-orang yang bodoh yang tidak mengenal Allah. Atau orang-orang yang didoktrin menjadi kejam, membawa bom bunuh diri. Kan biasanya orang-orang bodoh yang tidak berpengalaman, sehingga mereka telan aja omongan orang itu dan percaya aja begitu. Mereka kan orang-orang yang belum melihat surga, belum pernah bertemu dengan Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang berpengaruh tadi sepertinya benar dan ikuti aja dan percayai aja. Jadi wajar mereka berpikir kalau mereka ngebom orang, mereka bunuh orang, itu masuk surga, ya mereka percaya aja. Tapi ini kan yang kita sedang bicarakan itu kan malaikat-malaikat yang punya kecerdasan intelektual yang tinggi dan melihat sendiri suasana surga. Jadi mestinya malaikat penipu yang satu ini itu memiliki kemampuan yang luar biasa, kemampuan diplomasi yang luar biasa. Ia pasti dianugerahi Tuhan kecerdasan yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa sehingga dikatakan di dalam Yeskiel 28 ayat yang ke-6. Karena itu beginilah firman Tuhan Allah, karena kamu telah membuat hatimu seperti hati Allah. Ya, memiliki kemampuan sepertinya dia Allah. Jadi jika para malaikat yang super tadi bisa kepincut, maka tidak selayaknya kita meremehkan tokoh malaikat yang satu ini yang menginginkan gelar Lucifer, sang bintang timur. Tentu ia penuh perhitungan, termasuk menghadapi saudara dan saya. Pemberontakan ini nggak berlangsung lama, dan malaikat yang memberontak ini beserta dengan kroco-kroconya ini akhirnya dikalahkan dan dibuang. Di dalam Yesaya 14 digambarkan kemegahanmu telah diturunkan ke dunia orang mati, juga suara kecapi-kecapimu, belatung-belatung ditebarkan sebagai alas tidurmu, dan cacing-cacing menjadi selimutmu. Betapa kamu telah jatuh dari langit, hai bintang pagi, putra fajar, kamu telah dibuang ke bumi, kamu yang telah mengalahkan bangsa-bangsa, akan tetapi kamu justru diturunkan ke dunia orang mati, ke ujung liang kubur. Wahyu pasal 12 ini membuktikan bahwa pertempuran galaktik atau pertempuran antar bintang yang pertama itu sungguh nyata. Ayat 7-9, maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, saudara, Tuhan memerintahkan malaikat Mikael untuk memadamkan pemberontakan Lucifer iblis. Ya. Dan dalam pertempuran yang dimenangkan Mikael itu, maka iblis bersama dengan sepertiga malaikat sorgawi pengikutnya itu terusir dari sorga dan dibuang ke bumi. Mereka bukan dihukum, mereka dibuang, ya, exile. Ya. Untuk itulah Allah menciptakan makhluk lain yang dari daging tetapi diberi roh Allah di dalam Kejadian pasal yang kedua, sehingga bisa hidup dan memiliki kecerdasan. Manusia pertama ini yaitu Adam dan Hawa diciptakan untuk mengatur bumi, seperti dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-28. Kemudian Allah berkata, marilah sekarang kita membuat manusia menurut gambar kita, dalam keserupaan kita, dan hendaklah mereka berkuasa atas semua ikan di laut, burung-burung di udara, atas semua binatang ternak, dan semua binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah, Ia menciptakannya, Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan kuasailah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, berkuasalah atas setiap makhluk hidup yang bergerak di atas bumi. Makhluk yang disebut manusia tadi, inilah yang seharusnya menjadi penguasa. Maka
Dia memiliki kesempurnaan untuk mengganti posisi iblis. Saya tidak tahu berapa lama umur Adam dan Hawa sejak penciptaannya yang pertama. Alkitab hanya mengatakan bahwa jika mereka makan buah pengetahuan akan yang jahat dan yang baik, mereka akan mati. Berarti sebelum mereka makan buah itu, mereka adalah makhluk kekal. Mereka adalah makhluk yang tidak bisa mati. Walaupun makhluk-makhluk yang lainnya, binatang-binatang yang lainnya bisa mati. Ya, artinya bahwa Adam dan Hawa ini itu memiliki kemampuan regenerasi sel sehingga tidak bisa mengalami penuaan apalagi kematian. Bisa jadi umur Adam dan Hawa di Firdaus ini puluhan juta tahun loh. Saya hanya memperkirakan dari umur kepunahan dinosaurus yang terjadi 65 juta tahun yang lalu dan mereka tercatat tidak pernah bertemu dengan dinosaurus. Maksudnya Adam dan Hawa kan tidak pernah tercatat di dalam Kejadian pasal yang ke-1 sampai 3 tadi bertemu dengan dinosaurus. Saya percaya umur manusia lebih lama daripada yang kita kira, ya, lebih lama dari peradaban manusia yang kita kenal. Karena terbukti ditemukan fosil-fosil manusia purba yang umurnya puluhan ribu tahun. Dan ini tentu adalah keturunan Adam yang setelah jatuh di dalam dosa. Yang jelas, Adam dan Hawa harusnya menjadi manusia unggulan, manusia istimewa yang direncanakan Allah menggantikan posisi Lucifer iblis, yaitu untuk memimpin penyembahan kepada Allah. Tak ada makhluk malaikat yang diberi otoritas berkuasa di bumi. Ya, seperti Kejadian pasal 1 ayat 26. Hanya manusia yang diberi otoritas. Artinya, setan atau iblis, Lucifer iblis tadi itu berada di bawah kekuasaan manusia. Tetapi, saudara, saya tidak mau berdebat soal umur Adam dan Hawa ya sebelum kejatuhan mereka. Tetapi yang jelas sebelum Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa adalah pribadi yang menyenangkan Bapa. Pikiran mereka masih selaras dengan kehendak Bapa. Artinya tidak ada tempat untuk bisikan iblis masuk di dalam hati dan pikirannya. Nah, inilah yang terpenting sebetulnya. Sayangnya waktu berjalan manusia pertama gagal dan ini benar-benar memperumit perang antar bintang. Jadi the Galactic War tadi, perang galaksi tadi itu sudah pindah ke bumi akhirnya perangnya. Dalam Kejadian pasal 3, sejarah menyatakan bahwa Adam dan Hawa gagal memenuhi harapan Bapa dan Tuhan. Manusia diberi kecerdasan dan kehendak bebas seharusnya bisa mencintai Tuhan dengan tulus, justru mau dibawa ke kubangan yang sama dengan Lucifer iblis, yakni dibuat berambisi ingin menjadi seperti Allah. Ya, di dalam pasal yang ketiga, iblis itu merayu Hawa supaya mau makan buah pengetahuan akan yang jahat dan yang baik tadi, supaya bisa menjadi seperti Allah. Nah, akhirnya manusia-manusia itu melanggar batas yang sudah ditetapkan. Itu sama seperti Lucifer iblis dan para malaikat-malaikat pengikutnya melanggar batas-batas mereka. Nah, akibat pelanggaran yang sepele itu manusia terbuang dari hadirat Allah. Roh Allah akhirnya meninggalkan manusia di Kejadian pasal yang ke-6. Tabiat karakter manusia mulai terinfeksi dengan karakter Lucifer iblis yang kita sebut sebagai karakter dosa atau hamartia yang artinya meleset. Jadi sejak saat itu manusia nggak lagi bisa tepat sasaran yang diingini oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa menolong manusia lagi untuk keluar dari kubangan dosa. Kejatuhan Adam dan Hawa sebetulnya sangat parah akibatnya loh. Bukan hanya sekedar keluar dari Taman Eden, bukan hanya sekedar kemudian kehilangan kemampuan untuk regenerasi, untuk hidup kekal ya. Nah, yang parah itu adalah ini. Iblis memiliki lubang untuk memasukkan pikiran pemberontakannya itu masuk dalam pikiran manusia. Ini sama saja di otak kita itu sudah dipasangi lubang USB. Ya, kalau di komputer yang saudara kan tahu apa itu USB. Sehingga kapan saja iblis bisa mentransferkan ide busuknya itu dalam pikiran kita. Seperti flash disk yang berisi virus itu dimasukkan di dalam USB-nya sebuah laptop atau komputer. Maka seluruh komputer itu, seluruh program komputer itu akan dirusak oleh program perusak atau virus, sehingga komputer itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan itulah manusia, mirip dengan komputer yang sudah dirusak sama virus. Jika saudara mengikuti film science fiction yang lainnya, yaitu The Terminator dengan beberapa sequelnya, itu kan ada suatu komputer canggih yang namanya Skynet. Karena terinfeksi dengan virus yang jahat, maka Skynet ini menjadi jahat dan akhirnya memusuhi manusia.
Jadi apa hubungan antara The First Galactic War atau perang antar bintang yang pertama dengan kejatuhan manusia di dalam dosa? Saudara, karena Lucifer, iblis, dan kawan-kawannya sudah terusir dari surga, maka mereka mengalihkan medan pertempurannya itu di bumi ini. Sasarannya adalah pikiran kita. Lucifer, iblis tidak bisa membaca pikiran kita, tetapi bisa menyusupkan pikiran jahatnya itu pada kita. Jika Anda mendengar aktivitas roh-roh jahat dalam kisah-kisah yang menghebohkan di daerah-daerah, ya seperti ketika saya pelayanan di Kalimantan, teman-teman di sana itu bercerita tentang kepala yang terpenggal tapi dapat terbang dan mencari mangsa. Apa itu namanya? Kunyang apa ya, kalau nggak salah ya. Saya percaya adanya kemampuan-kemampuan sihir seperti itu, santet yang jahat seperti itu ya. Saya berhadapan dengan hal seperti itu. Tetapi itu bukan aktivitas iblis yang sesungguhnya dalam peperangan yang tidak kelihatan ini ya. Peperangan yang sesungguhnya adalah usaha iblis untuk membuat kita mengambil keputusan yang salah, keputusan yang bukan berasal dari Allah. Iblis berusaha agar kita memikirkan segala sesuatu yang bukan kepentingannya Allah. Iblis berusaha untuk menanamkan pemberontakan kita kepada firman Tuhan. Karena tujuan akhir iblis adalah membunuh semua jiwa manusia, membawanya masuk ke neraka. Iblis tidak mungkin berani melawan Tuhan lagi. Ia sudah dikalahkan. Maka ia mencari sasaran yang lebih mudah, yaitu manusia. Saudara, coba. Siapakah yang membuat Daud kepincut kepada Batseba sehingga berani meniduri istri orang yang paling setia kepadanya, kepada Daud itu, yaitu Uria, suami Batseba. Siapa yang membujuk Salomo tunduk kepada istrinya yang kafir dan turut dalam penyembahan berhala? Siapa yang mendorong Salomo mengawini perempuan-perempuan kafir itu padahal Taurat Musa melarangnya jelas-jelas? Siapakah yang membuat Saul melanggar batas kekuasaannya sehingga menerobos hak keimaman Nabi Samuel? Akhirnya dia ditegur oleh Tuhan dengan sangat keras. Siapakah yang membuat Nabi Hananya berani menentang Yeremia dan membuat nubuat palsu? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, siapakah yang mendorong Yudas Iskariot berpikir berani mengkhianati Tuhan Yesus? Nah, saudara, ini adalah bukti-bukti bahwa manusia, siapapun dia, nabikah, orang yang terkenalkah, itu bisa meleset dari sasarannya Tuhan. Jadi, manusia modern yang seperti ini, yang bergelar pendeta sekalipun, itu bisa mengalami kemelesetan. Saya sangat objektif dalam menyikapi sejarah. Saya bukan berasal dari keluarga Kristen aslinya dan saya sangat suka dengan sejarah. Saya belajar sejarah gereja dengan seksama dan saya belajar dengan detail. Saya belajar tentang pergolakan-pergolakan, aib-aib dan kejahatan dalam tubuh Kristus dan pengajaran yang diselewengkan. Nah, sejarah membuktikan bagaimana institusi-institusi gereja kembali berubah menjadi monster-monster seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat di zaman Yesus. Kita mencatat ketika Paus Urbanus II menggerakkan perang salib pertama, lalu berakibat menjadi perang yang terlama di dunia, berlangsung sampai berabad-abad, dan yang jelas orang-orang Kristen Eropa berubah menjadi monster-monster pembunuh di dalam peperangan ini, menjadi monster-monster yang kejam. Kita juga mencatat kisah-kisah kejam pada zaman Inkuisisi, yaitu pembantaian, penghukuman dengan cara yang sadis pada orang-orang yang dianggap bidat atau menentang gereja. Ya, dan ini dilakukan, direstui oleh pemimpin gereja pada waktu itu. Dan kekejaman-kekejaman tersebut hanya membuktikan bahwa ikatan dosa tidak mudah dihilangkan dengan serta-merta, tidak mudah dihilangkan dari daging kita. Dulu saya berpikir bahwa baptisan ditenggelamkan seperti maksud di dalam firman Tuhan itu ya, baptisan yang masuk di dalam air, itu bisa mengubah karakter manusia. Tapi nyatanya banyak orang yang saya baptis itu kembali kepada kubangan yang lama. Ya, perjamuan suci atau ekaristi kudus, bahkan karunia-karunia bahasa roh, mujizat-mujizat, buku katekismus Heidelberg, ternyata tidak bisa serta-merta mengubah karakter buruk manusia. Kenapa 2000 tahun lamanya para pemimpin gereja, penerus para rasul, gagal meneruskan amanat agung Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaat Kristen untuk hidup kudus seperti Tuhan Yesus? Mengapa tugas amanat agung mengajar, memuridkan manusia supaya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sesuai yang diajarkan oleh Tuhan tidak berjalan dengan baik? Jawabnya adalah karena pemimpin gereja di dalam perjalanan waktu itu membelakangi firman Tuhan dan mengikuti jalannya sendiri. Dan di abad 21 kita menyaksikan suatu bencana yang besar,
di mana sebagian besar orang-orang yang ada di Eropa Barat, orang-orang yang ada di Australia, di Korea yang pernah menjadi kegerakan gereja itu meninggalkan gereja dan mereka memilih hidup yang liar, tidak bertuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka menghujat Tuhan. Dan sebagian lagi memilih kepercayaan-kepercayaan baru, agama-agama lain, karena mereka sudah bosan dengan cara hidup yang sekarang mereka jalani, dan ketika mereka melihat pesona-pesona dari agama-agama lain, mereka lantas terpincut. Ya, maka tidak heran ada banyak orang-orang muda saat ini mereka mengikuti aliran gereja setan yang berkembang dengan cepat di dunia barat. Kita menghadapi dosa yang sudah mendarah daging dalam kepribadian kita. Dan ini tentu tidak menutup pada kenyataan ini. Saudara, ini adalah persoalan yang besar, persoalan yang tidak boleh main-main. Di mana iblis itu benar-benar telah merusak manusia. Ya. Orang boleh munafik, boleh berpura-pura beragama, boleh berpura-pura aktif di dalam agama, boleh berpura-pura kelihatannya salah ya, tetapi hatinya, dalamnya tidak ada yang tahu. Saudara, gereja-gereja yang katanya evangelis atau injili malah sebaliknya menampilkan para pemimpin-pemimpin arogan yang hidup mewah, menumpuk harta, malah membutakan orang-orang atau membuat jemaat-jemaat silau dengan harta. Sehingga jemaat-jemaat ini tidak lagi melihat nilai kemurnian dan kekudusan di dalam Injil. Sebaliknya mereka dicekokin, dinabobokkan dengan kenikmatan dunia dan seakan-akan bahwa hidup di dunia ini adalah hidup selama-lamanya. Di dalam Mazmur 74 kita sudah pernah membahas bahwa iblis itu sudah membuat manusia, sudah membuat bait Allah itu dinajiskan sampai ke tanah. Saudara, tentang musuh berhasil menajiskan bait Allah itu bukan isapan jempol, tetapi sudah fakta. Selera manusia modern kita, entah yang pakai kalung salib apa tidak, itu tidak lagi bicara tentang soal-soal sorgawi, tetapi sudah terpincut kepada duniawi. Saya tahu beberapa gereja merasa superior karena mereka merasa lebih benar, lebih suci dari yang lainnya. Karena susunan liturginya kayaknya lebih indah, lebih bagus, lebih canggih. Karena akar sejarahnya lebih mapan, lebih lama, atau organisasinya lebih lengkap. Atau karena musik dan cara penyembahannya, lagunya, atau kecanggihan alat musiknya dan sistem pengaturan suaranya lebih daripada yang lainnya, atau bahkan karena lama khotbahnya atau banyak pengkhotbah dalam satu kebaktian, atau jenis khotbahnya ya misalnya melulu tentang kuasa, tentang kemakmuran, tentang mujizat, tentang hal-hal yang supranatural. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya mengingatkan kepada saudara, saya memang mengajarkan kepada Anda tentang prinsip-prinsip kehidupan yang kudus dengan keras tanpa toleransi. Tetapi saya tidak merasa paling hebat. Saya tidak merasa paling benar dan lalu mengajarkan bahwa kita adalah gereja yang terhebat daripada gereja-gereja lain. Saya malah mengajarkan betapa banyaknya yang harus kita benahi mumpung masih ada kesempatan hidup. Saya tidak mau mengulangi kesalahan seperti masa yang lalu. Tuhan pernah mengizinkan saya merasakan sensasi supranatural dalam pelayanan ini. Saya pernah mengalami mujizat-mujizat, saya pernah mengalami kuasa-kuasa yang luar biasa, saya pernah mengalami nubuat-nubuat tergenapi, mujizat kesembuhan. Ya, ketika saya membaptis orang, mereka bermanifestasi di dalam air, ya bergetar, melompat, bergirangan. Lalu ketika mereka keluar dari air, mereka melihat surga terbuka, mereka melihat malaikat turun, bahkan melihat tahta Allah, ya melihat sinar kemuliaan Allah. Dan orang-orang yang punya ilmu, begitu saya tumpangin tangan langsung kelojotan, dan mereka berkata setelah sadar, mereka berkata bahwa tangan saya seperti panas, seperti bara api. Nah, saya berdoa untuk orang-orang yang terikat oleh roh jahat, orang-orang yang kepahitan hatinya, dan mereka bisa langsung manifestasi antara lain dengan muntah-muntah atau dengan kondisi yang trans ya. Orang yang mempunyai ilmu langsung rebah, terus bermanifestasi dengan ilmunya tadi menjadi seperti binatang, seperti ular, meliuk-liuk di lantai, atau menggeram seperti harimau. Dan ketika pelayanan pelepasan, si pasien seperti mengalami perebutan antara mau ditarik ke neraka dan kami merebutnya. Dan kami menang berhasil mengembalikan kesadarannya kembali. Saudara-saudara Anda yang tidak mengalami dan tidak melihatnya, saya rasa Anda akan sulit mempercayainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu baik buat saya dan buat orang yang kami layani? Apakah semuanya itu bermanfaat? Saya dulu berpikir pelayanan pelepasan, mendapat karunia-karunia roh, bahasa roh,
ataupun penglihatan dan lain-lain sebagainya, itu sudah cukup bagi saya dan orang yang saya layani. Tetapi pengalaman mengatakan itu tidak begitu. Ternyata tidak. Sejujurnya, ya, saya jujur mengatakan pada Anda, sebab saya mau memberitahu Anda bahwa saya juga manusia seperti Anda. Saya bisa salah berpikir dan berperasaan yang salah seperti orang lain. Saya merasakan bahwa kuasa Tuhan mengalir dalam diri tubuh saya itu luar biasa dan mengubah saya. Itu malah membangkitkan monster yang lain. Membangkitkan monster saya yang lainnya, yaitu monster kesombongan. Dan tidak ada orang lain yang menyadari keadaan saya. Saya berpikir saya lebih hebat daripada Lucifer. Saya merasa sudah bisa mengendalikan berbagai penyakit dan mudah mengalahkan roh-roh jahat dengan iman. Ya, bagaimana tidak? Contohnya istri saya stroke yang lumpuh saja, lumpuh separuh badan, mukanya merot. Waktu saya berdoa, ia sembuh dan dapat berjalan normal kembali dalam waktu 1 malam. Sementara tetangga yang lainnya, dan teman-teman dekat lainnya yang kena stroke, ya itu nggak pernah sembuh mereka sampai mereka meninggal. Saya berpikir kuasa yang saya dapat itu menjadikan saya merasa seperti orang VIP-nya Tuhan. Saya memang tidak menggunakan kuasa itu untuk memperkaya diri. Saya memang tidak memanfaatkan kuasa Tuhan untuk mendapatkan uang dari orang-orang yang saya layani. Mungkin banyak orang yang akan seperti perumpamaan mengail di air keruh atau mengambil kesempatan atau mengambil keuntungan, tetapi saya tetap menjaga diri saya tidak serakah atau cinta uang. Kenyataannya ya kita tetap tidak mempunyai gedung gereja sendiri, ya sampai hari ini kita baru bisa memulai membangunnya. Kita tetap numpang ibadah di gedung milik orang lain yang kita pinjam. Kenyataannya juga saya harus sangat berhemat waktu saya menyekolahkan anak-anak saya. Tetapi apakah semuanya itu baik seperti yang Tuhan kehendaki? Nah, disinilah saya dididik oleh Tuhan. Saya diajar oleh Tuhan untuk melihat kenyataan hati manusia, baik dalam diri saya maupun pada orang-orang yang saya layani. Tak semua tanda-tanda ajaib mujizat itu berguna dan mengubah hati manusia. Saya malah terjebak di dalam ambisi saya. Nah, saya belajar tentang perkara-perkara ini ya Bapak Ibu. Jangan berpikir saat kita melayani pelepasan seseorang yang kita layani dari kuasa roh jahat, itu kita adalah orang hebat. Jangan pernah berpikir saat kita dijawab doa-doa kita dan terjadi mujizat, terjadi kesembuhan ilahi baik pada diri kita maupun pada orang yang kita doakan. Lantas kita berpikir bahwa kita ini adalah orang VIP-nya Allah. Ya. Jangan berpikir bahwa kita mendapat penglihatan bahkan telah mendengar secara desibel suara Tuhan atau sudah terlibat di dalam berbagai pelayanan supranatural ya dengan karunia-karunia berbahasa roh, bahwa kita itu menjadi Superman lebih daripada orang lain. Nah, saudara, saya mau ajak Anda semuanya harus tetap rendah hati, lemah lembut. Karena dalam kesimpulan khotbah saya ini, saya ingin menegaskan, kita menghadapi musuh dengan kemampuan hampir menyerupai Tuhan. Ia bisa memutar pikiran kita, ia bisa masuk di dalam kehendak kita, supaya kita melawan kehendak Bapa. Alkitab berkata di dalam Amsal, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, jika Anda tidak menjaganya, maka Anda akan memancarkan hawa kematian, karena hidup Anda akan menebarkan racun, mempengaruhi orang dan menyesatkan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, siapa sih yang mengajari seseorang itu menjadi penipu? Tapi kenyataannya ada banyak orang itu menjadi penipu, ya. Ada banyak orang yang sebentar-sebentar, yang sedikit-sedikit itu pasti menipu. Ketemu orang lain menipu. Saya ketemu dengan banyak orang itu, kalau berbicara itu ya paling 50% yang bisa dipercaya. Nah, saudara, itu sebabnya Petrus mengajarkan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan Paulus mengajarkan kerjakan keselamatanmu dengan rasa takut pada Tuhan. Inilah Star Wars yang sesungguhnya, di mana kita bukan berhadapan dengan darah dan daging, tetapi berhadapan dengan roh yang sudah melobangi pikiran kita dan menyuntikkan pikirannya ke dalam pikiran kita supaya kita menjadi sesat. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus. Tuhan memberikan firman Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh, engkau taat kepada firman Tuhan, engkau mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau tunduk kepada Roh Kudus, maka pikiran-pikiran tersebut itu bisa terhapus. Firman Tuhan katakan apa?
Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 31, 32. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Bapak Ibu Saudara bersungguh-sungguh cari kebenaran, bukan hanya sekedar beragama Kristen, maka Tuhan akan menolongmu terbebaskan dari semua pikiran-pikiran dari roh jahat yang sudah disusupkan masuk dalam hati pikiranmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi saya katakan bahwa perang yang pernah terjadi di surga telah beralih di bumi ini. Sekarang adalah peperangan memperebutkan Anda dan saya. Dan medan peperangannya adalah pikiran kita. Alkitab berkata di Yakobus pasal 4 ayat keempat, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Tahukah Anda siapa yang dimaksud dengan orang yang tidak setia? Dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani berasal dari kata moichalides atau adulteress. Artinya itu perjinahan, wanita yang suka selingkuh, wanita yang suka berzina. Kita bisa mengerti mengapa Yakobus menggunakan atau memakai terminologi moichalides. Padahal ia sedang menjelaskan tentang orang-orang yang suka bertengkar, orang-orang yang suka mengumbar hawa nafsu, atau yang tampaknya rohani karena suka berdoa tetapi untuk memuaskan keserakahannya sendiri. Karena ketidaksetiaan pada firman Tuhan atau kehidupan tanpa tuntunan Roh Kudus alias semaunya sendiri itu sama nilainya dengan kebanyakan para wanita Romawi yang walau mereka sudah bersuami tetapi sering didapati tidak setia. Itulah sebabnya Tuhan sebetulnya tidak datang untuk membuat agama baru. Tuhan tidak datang untuk membawa setumpuk hukum dan aturan agama atau moralitas baru, tetapi Tuhan mengadakan revolusi hati. Dalam Matius pasal 16 ayat 24, Alkitab berkata, "Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri dan memikul salibnya dan mengikut aku." Menyangkal diri dan memikul salib ini tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang berpikiran picik. Maka banyak prosesi atau upacara-upacara agamawi yang hanya memuaskan mata saja tanpa mengalami perubahan hati pikiran itu sia-sia dan itu tidak ada gunanya. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus terus-menerus diperbarui pikiran kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan, "Kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbarui dalam pengetahuan sesuai dengan gambar dari penciptanya." Saya katakan, saya tegaskan, diperbarui dalam pengetahuan secara terus-menerus. Jadi, seseorang diubahkan hatinya, seseorang diubahkan akal budinya, akhlaknya, karakternya, bukan karena pelayanan pelepasan semata-mata, bukan karena dia sekolah tinggi teologi, bukan karena dia mendapatkan karunia-karunia roh termasuk berbahasa roh dan penglihatan-penglihatan. Tetapi jika pengetahuan akan Allah itu terus-menerus diperbarui, maka Paulus wanti-wanti mengingatkan kepada kita di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah menjadi serupa atau janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, kelahiran baru atau pembaruan akal budi adalah dasar perubahan rohani yang diingini oleh Tuhan. Ini adalah pondasi hidup seseorang, pondasi iman seseorang. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau orang-orang yang cacat pikirannya, cacat hatinya itu masuk di dalam kerajaannya. Orang yang cacat pikirannya, walaupun mereka adalah Kristen, akan membuat onar seperti Lucifer iblis, seperti zaman dahulu. Dan pembaruan budi pekerti ini membutuhkan kerelaan untuk berubah, kerelaan dari yang bersangkutan, membutuhkan kemauan yang kuat, karena orang yang sudah terbiasa menikmati dunia, terbiasa menikmati karakter-karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan, karakter-karakter yang keras, yang sulit, untuk melepaskan gaya tarik dunia itu butuh usaha yang keras. Misalnya jika seorang itu pelit, dia menggenggam harta dengan kuat, jangankan memberi sumbangan 2 triliun seperti yang diberikan keluarga Tio dari Palembang untuk menolong negara mengendalikan COVID-19 di daerahnya,
Orang yang pelit itu memberikan 1,5 juta aja untuk orang yang susah atau untuk pekerjaan Tuhan, akan sulit sekali dikeluarkan dari dompetnya. Terus misalnya yang lain, ya seorang yang suka kasar pada istri, atau pemabuk, pejudi, untuk keluar dari kebiasaan itu tidak mudah loh. Sampai biasanya setelah terjadi sesuatu yang berat, mentok gitu ya kehidupannya, baru dia sadar untuk berubah. Atau yang lainnya, contoh yang lainnya adalah misalnya Anda anak muda, terbiasa dimanja oleh orang tuanya ketika masih kecil, lalu ketika dewasa menghadapi masalah biasanya mudah stres, khawatir. Orang-orang seperti ini tidak mudah menghadapi tekanan batin, ya tidak mudah menghadapi kehidupan yang berat, dan biasanya tidak kreatif. Kasus-kasus bunuh diri di kalangan anak muda pada zaman sekarang itu makin sering terjadi karena banyak anak muda tidak dipersiapkan menjadi kuat pikirannya. Saya bertemu dengan banyak pria dan wanita hanya karena tidak puas dengan pasangannya, karena ternyata pacarnya dahulu tidak romantis lagi setelah menikah, atau ternyata setelah menikah itu kepribadian mereka itu berubah sama sekali dan mengecewakan. Biasanya mereka mengambil solusi pendek, mereka terdorong untuk berselingkuh. Saya bertemu dengan banyak pria dan wanita yang melampiaskan kekosongan hatinya dengan hidup bergaya-gaya mewah atau hidup hura-hura, atau menjadi orang-orang yang suka pamer, orang-orang yang suka membeli barang-barang mewah walaupun sebetulnya itu tidak terlalu diperlukan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana dengan peperangan rohani? Tahun 1980-an sampai dengan 1999, saya sebut sebagai masa kebangunan rohani, masa kebangkitan doa peperangan dan transformasi. Saya terbakar terus terang pada waktu itu dengan semangat tempur melawan roh-roh jahat dengan pengetahuan yang masih dangkal tentang dunia roh. Saya mempelajari sejarah kebangunan rohani seperti Moravia, Wales, Azusa Street, Toronto Blessing, Pensacola. Saya memperhatikan transformasi di Kolombia, di Argentina, di Uganda, di Guatemala, di Nigeria yang diulas oleh George Otis, dan saya yakin di antara Anda belum ada saat saya mempelajari semuanya itu, ya, atau paling tidak Anda belum ngeh dengan apa yang sedang saya pelajari pada waktu itu. Saya mengikuti seminar-seminar dari Profesor Peter Wagner, Suzette Hetting, Reinhard Bonnke, Frank Damasio, dan lain-lain, karena begitu besar harapan saya akan kerajaan Allah hadir di muka bumi ini. Apakah mereka dan kota-kota dan negara-negara yang mengalami kebangunan rohani tidak ada hasilnya? Saya katakan ada sih. Ada orang-orang yang kemudian diutus menjadi misionari ke berbagai belahan dunia. Saya katakan ada hasilnya, tetapi tetap yang dibagikan oleh pendekar-pendekar rohani tersebut, penilaian rambu-rambu transformasi itu masih seputar hal-hal yang bisa dinilai oleh mata, seperti jumlah orang Kristen meningkat, kemakmuran meningkat, penurunan tingkat kejahatan. Kita tentu ingat kebangunan rohani di zaman Musa. Ada 3 juta orang Israel keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Kolsom, terus kemudian mendapat penglihatan yang dahsyat di Gunung Sinai. Mereka mendapatkan 10 perintah Tuhan, tetapi tetap saja mereka mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena selebihnya itu mereka tidak memiliki hati yang diubahkan. Saya hanya mengingatkan kepada Anda semuanya, dari mana karakter kebiasaan Anda suka hal-hal yang buruk, ya, cara berpikir yang buruk. Dari mana segala sesuatu yang tidak cocok di hadapan Bapak itu muncul menjadi selera Anda. Anda melekat kepada cita rasa dunia. Bagaimana bisa ajaran Tuhan Yesus tentang menyangkal diri, memikul salib, melepaskan nyawa, menyalibkan kedagingan itu berubah dengan pengajaran kuasa-kuasa yang ajaib, karunia-karunia roh yang diutamakan, lalu pengejaran akan kesejahteraan materi atau prosperity. Nah, apalagi di abad pertengahan, bagaimana bisa Injil yang murni itu dikawinkan dengan gold and glory, atau emas dan kejayaan, sehingga mereka menimbulkan keserakahan kolonialisme yang kejam. Nah, masalahnya sederhana, karena otak manusia, apapun rasnya, apapun etnisnya, apapun sukunya, apapun gendernya, telah dikalahkan oleh Lucifer, iblis, dan malangnya mereka berpikir berada di posisi yang benar. Mereka tidak sadar bahwa mereka tertipu. Mungkin Anda tidak setuju dengan saya, tetapi saya realistis. Realistis saya adalah bahwa hati manusia sudah terpikat dengan dosa, dan itu sewaktu-waktu bisa membangkitkan monster lama. Saya tidak skeptis dengan doa peperangan rohani. Saya setuju apa yang diajarkan oleh Profesor Peter Wagner, Cindy Jacob, Larry Lee di masa yang lalu.
Anda tidak akan pernah tahu bagaimana pertempuran yang saya hadapi sesungguhnya, dan saya berhadapan benar dengan kepandaian Lucifer iblis, dan saya adalah salah satu orang yang tertipu di masa lalu. Saya tertipu di kepala saya, itu sebabnya saya mengajak Anda tidak boleh main-main dengan keinginan duniawi lagi. Waktunya tidak banyak. Jika Anda abaikan peringatan saya tanpa sadar, Anda akan bernasib seperti sepertiga malaikat surga yang tertipu oleh iblis Lucifer, ya, atau seperti Adam dan Hawa. Mau tidak mau Anda harus belajar seperti Tuhan Yesus di Matius pasal yang keempat ketika menghadapi rayuan iblis. Peperangan galaktik sekarang ini ya tidak lagi dengan pedang dan kekerasan supranatural seperti yang terjadi di medan peperangan di surga dahulu ya, tetapi pada saat ini ada di pikiran kita. Nah, saudara, saya tawarkan, mau nggak Anda menang? Kalau Anda mau tidak mau Anda harus berani menyangkal diri. Ingat di dalam Matius pasal 4, Yesus lapar, tetapi ia tidak mau tunduk kepada perintah iblis, sekedar untuk mengambil jalan pintas, mengubah batu menjadi roti. Tuhan tetap mau ikuti tatanan yang benar. Orang lapar harus makan. Orang mau makan harus kerja. Nah, yang kedua, manusianya Yesus bisa menuntut sensasi atau pemujaan ketika berhasil melakukan hal-hal yang spektakuler. Itu sebabnya iblis mendorong Tuhan Yesus terjun dari bait Allah. Tetapi Tuhan menolak. Tuhan menolak rayuan bujuk rayu iblis tadi. Dia tidak mau terjun hanya untuk mencari sensasi manusia. Terus yang ketiga, kekuasaan dan kekayaan adalah pesona manusia. Nah, Tuhan ditawari kalau mau kekuasaan kerajaan-kerajaan dunia ini, ya, sembah iblis. Tuhan tidak mau dan Tuhan menolak penyembahan kepada iblis demi untuk mendapatkan kerajaan-kerajaan itu. Tuhan lebih memilih jalan salib untuk mendapatkan kerajaan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.